Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Elsa Putri Lestari dari Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan karya esai ilmiah saya yang berjudul Generasi Muda Cerdas, Maksimalkan Literasi Siswa-siswi Indonesia dengan Program Bonus Literasi, dengan subtema Inovasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas. Masa depan adalah sesuatu yang penuh dengan inovasi dan persaingan, sedangkan persaingan hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang berkeinginan serta bertekad untuk menjadi negara yang maju. Adapun, negara-negara maju meletakkan budaya literasi sebagai wadah belajar dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan untuk anak-anak sejak dini. Karena hal itu, ada banyak program dan gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi serta menanamkan budaya membaca, yang tidak lepas dari banyak permasalahan dan berakhir jauh dari harapan. Terdapat evaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di dunia yang bernama PISA atau Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Berdasarkan publikasi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, PISA dilakukan setiap 3 tahun dengan murid-murid berusia 15 tahun. Murid-murid ini berasal dari sekolah-sekolah yang dipilih acak dan menjalani 2 jam tes di bidang membaca, matematika, dan sains dengan tes kompetensi yang tidak berkaitan langsung dengan kurikulum sekolah, namun yang hasilnya dapat diperbandingkan secara internasional. Jadi, itu berarti membaca adalah salah satu hal yang dianggap penting secara global. Dalam hasil publikasi tersebut, skor membaca yang didapatkan Indonesia pada PISA 2018 sebesar 371. Hasil ini menunjukkan penurunan drastis pada hasil skor membaca tertinggi yang pernah Indonesia dapatkan pada PISA 2009 yaitu sebesar 402. Namun hasil PISA 2018 malah sama dengan PISA 2000. Itu menunjukkan bahwa minat membaca generasi muda Indonesia mengalami kemunduran 18 tahun. Padahal, menurut laporan nasional PISA 2018, Indonesia dalam 18 tahun telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak usia 15 tahun dari sekitar 39% pada PISA 2000 menjadi 85% pada PISA 2018, meningkat hampir 2 kali lipat. PISA 2018 di bidang literasi menunjukkan tantangan Indonesia. Kurang meratanya penyebaran sarana dan teknologi pasti dirasakan oleh banyak siswa dan anak muda yang berada di daerah kecil. Beberapa daerah kecil dan pedesaan banyak yang masih tidak menyadari pentingnya membaca. Ketersediaan toko buku di sana membuat anak-anak muda sulit mendapatkan akses untuk membaca, sehingga menurunkan minat serta antusiasme generasi muda untuk menjadikan membaca sebagai budaya yang tren. Dalam kajian yang dilakukan ASMI dan kawan-kawan tahun 2021, menurut data statistik dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu sebesar 0,001%, yang berarti bahwa dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat membaca. Lalu hasil riset World Most Literate National Rank oleh Central Connecticut State University tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara dengan tingkat minat literasi yang tergolong rendah. Menurut Koni Semiawan, dalam kajian ASMI dan kawan-kawan tahun 2021, minat dapat diartikan sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam hidup seseorang, khususnya dalam kehidupan belajar siswa. Melalui minat, mudah untuk menentukan arah belajar yang pasti akan memberikan efek pada hasil belajar. Kurangnya minat baca memengaruhi hasil capaian belajar dan memberikan kemunduran generasi muda Indonesia di masa depan. Ada faktor lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis membaca di Indonesia selain kondisi keterbatasan teknologi. Dalam kajian ASMI dan kawan-kawan tahun 2021, faktor pertama adalah belum adanya pembiasaan yang ditanamkan sejak dini pada usia emas anak. Kedua adalah kurangnya meratanya akses pada sarana pendidikan dalam kegiatan membaca, terutama untuk yang tinggal di daerah kecil dan hidup dalam ekonomi rendah. Kebanyakan dari pelajar di daerah kecil memilih untuk membantu orang tua untuk meringankan beban keluarga. Bahkan, banyak yang memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan untuk membiayai sekolah setelah jam sekolah usai. Oleh karena itu, budaya literasi memiliki banyak sekali permasalahan baik dalam maupun di luar sekolah. Di daerah yang terpencil, sangat banyak sekolah yang hanya mengandalkan buku paket saja untuk kegiatan belajar mengajar mereka, tanpa adanya buku bacaan penunjang. Bahkan, jika buku bacaan penunjang terdapat di sekolah, buku itu dianggap sudah tidak menarik dan tidak mengalami pembaruan sehingga dianggap tidak mengikuti zaman. Lalu, sekolah memiliki perpustakaan, pelayanannya masih banyak yang kurang baik, serta keberagaman buku yang terbatas. Padahal, buku memiliki banyak keberagaman tema dan jenis yang dapat disesuaikan dengan usia siswa untuk melatih kemampuan berpikir. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan semakin timpangnya pertumbuhan budaya literasi, terutama di daerah kecil, dan menyebabkan mandeknya kemajuan pendidikan, sehingga menjadi berkepanjangan di masa depan. Jadi, dibutuhkan solusi dengan gagasan-gagasan yang bukan hanya menguntungkan Indonesia di masa depan, namun juga dapat dirasakan manfaatnya di masa kini oleh para siswa. Adapun, solusi yang diperlukan adalah solusi yang tidak terfokus secara terpusat, namun harus dijadikan secara menyeluruh dan merata di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, saya menawarkan sebuah ide, yakni program bonus literasi. Bagaimana program bonus literasi ini bekerja? Saya akan menjelaskannya.
Program bonus literasi mengadaptasi sebuah konsep dorongan yang banyak digunakan oleh negara-negara maju di seluruh dunia. Berdasarkan publikasi dari BBC News Indonesia, konsep dorongan ini didasarkan pada gagasan bahwa orang dapat membuat pilihan yang lebih baik setelah didorong dengan kebijakan sederhana, sambil tetap dapat mempertahankan kebebasan dalam memilih. Lalu, agar berhasil, pemerintah harus mengembangkan tenaga-tenaga pendidik agar berdiri dalam satu pandangan dan satu target. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan kampanye publik yang besar, bersamaan dengan penyediaan sarana membaca yang merata di seluruh daerah Indonesia. Namun, karena program bonus literasi ini tidak hanya terpaku pada aksi untuk mencapai yang lebih baik di masa depan, diperlukan juga sebuah hasil nyata yang memberikan manfaat pada siswa di masa kini. Hal ini dilakukan dengan strategi bonus. Kebanyakan orang menyukai kata bonus, hingga saat menggunakan istilah ini, diharapkan siswa-siswi akan merespon positif. Namun, keuntungan bonus tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara program karena akan menyebabkan ketimpangan untuk daerah-daerah tertentu. Sehingga, keuntungan ini dapat dipilih oleh setiap institusi tergantung dengan kesulitan yang dialami di daerah di mana institusi pendidikan itu berdiri. Contohnya adalah bantuan membayar buku, bantuan uang transportasi datang pulang sekolah, atau lainnya. Cara untuk mendapatkan bonus dapat dilakukan dengan membuka program membaca selama 1 jam setiap mulai atau berakhir kegiatan pembelajaran. Lalu, dilakukan tes rutin seperti menuliskan atau menceritakan ulang buku yang dibaca untuk mengevaluasi pemahaman siswa dengan buku bacaan. Kemudian, hasil penilaian ini dapat menjadi bonus yang dikumpulkan dan ditabung. Setelah mencapai target, bonus dapat digunakan untuk mengambil keuntungan. Kegiatan ini digambarkan sebagai kegiatan mendorong paksa siswa untuk membaca dengan mendapatkan keuntungan. Bentuk program yang dijadikan permainan dapat menjadi cara efektif untuk melibatkan rasa kompetitif dalam membaca dan mencapai tujuan untuk meningkatkan minat membaca hingga menjadi kebiasaan. Publikasi BBC News Indonesia juga mengatakan penelitian tentang konsep dorongan dari Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan sebagian besar masyarakat menyetujui konsep ini selama sesuai dengan nilai dan kepentingan mereka. Itu berarti dukungan pada konsep dorongan dinilai tinggi dan efektif selama korelasinya berjalan baik dengan pemerintah dan berbagai aspek di dalam maupun di luar sekolah, terutama pada era digital ini. Oleh karena itu, program bonus literasi tentu membutuhkan banyak dukungan serta perbaikan dari berbagai pihak yang mumpuni, dan pelaksanaan program ini membutuhkan keuletan serta kesabaran tidak instan yang harus ditekuni hingga beberapa tahun ke depan. Seluruh aspek sangat memengaruhi keefektifan program ini dalam memajukan minat baca generasi muda sembari membantu kehidupan mereka. Untuk meniti masa depan Indonesia yang lebih cerah, harus didasari pada pikiran pantang menyerah. Karena urgensi negeri ini bukan hanya hal-hal yang bersifat sementara dan asal cepat. Meletakkan negeri ini pada tangan-tangan generasi muda, pada saat bersamaan, tidak bisa hanya meletakkan begitu saja. Semua anak punya mimpi, tapi tak semuanya yang memiliki semangat tinggi. Karena, selain adanya ilusi, hidup ini juga punya ambisi. Setiap anak jelas-jelas menginginkan disebut cerdas. Namun, mereka pikir di hari tua hanya harus bekerja keras. Sehingga mereka bertanya, untuk menjadi cerdas, apakah akan mendapatkan balasan yang pantas? Di negeri ini yang sedang kritis, apa masih ada yang gratis? Jadi mari jelaskan, untuk kecerdasan dan menunjukkan perlawanan pada kebodohan bukan berarti tidak akan mendapatkan keuntungan. Pada program bonus literasi, anak muda akan berambisi dan berkompetisi, menjadi percaya diri dan maju, menunjuk diri sendiri seraya merajut mimpi, memberi pencerahan dan perlawanan nyata untuk menjadi Indonesia emas. Sekian dan terima kasih, salam literasi.